Kalau orang Jawa menyebutnya Surabaya. Surabaya itu berasal dari bahasa Jawa kuno, ya. Curo lan boyo. Curo itu maknanya berani, boyo itu maknanya berbahaya. Surabaya itu maknanya berani menghadapi mara bahaya. Nah, itu sudah terjadi dari ratusan tahun yang lalu ketika tentara-tentara asing ya dari China datang ke Indonesia, datang ke Jawa. Salah satunya adalah datang ke Surabaya. Maka arek-arek Surabaya selalu melawan bangsa-bangsa asing yang ingin menguasai Surabaya. Pada 13 Oktober 2025, kami melangkah ke bumi Surabaya, sebuah kota yang bukan sekadar sibuk tetapi syarat dengan jiwa dan sejarah. Terletak di timur Pulau Jawa, Surabaya berdiri sebagai nadi perjuangan dan kemajuan bangsa. Kota pahlawan ini menyimpan jejak darah dan semangat kemerdekaan yang pernah membara. Dari Tugu Pahlawan yang menjadi lambang keberanian hingga Jambatan Suramadu yang menghubungkan pulau dan harapan, Surabaya memadukan warisan dan inovasi dalam satu denyut kehidupan. Disinilah perjalanan kami bermula. Untuk taman-taman wisata Dempak ya, itu biasanya ada di kota Malang dan Batu. Itu sangat terkenal. Yang pertama ada Museum Angkut, kemudian ada Jatim Park 1, Jatim Park 2, Jatim Park 3, dan masih banyak tempat yang bisa dikunjungi lagi. Yang terkenal lagi adalah Santera de la Ponte, itu taman bunga warna-warni, ada kampung Korea, ada kampung Jepang, ada kampung Belanda, kemudian ada rainbow slide yang sangat panjang. Nah, itu yang banyak dicari orang. Di tengah sejuknya udara kota Batu, terbentang sebuah taman yang memukau pandangan dan menenangkan jiwa yang dikenali sebagai Flora Wisata Santera de la Ponte. Taman ini bukan sekadar ruang hijau, tetapi dunia warna-warni yang menggabungkan keindahan bunga, seni bina Eropah, dan suasana desa Nusantara. Pelawat melangkah ke lorong-lorong bunga yang mekar sepanjang tahun, diiringi aroma segar dan pemandangan yang mendamaikan. Dari taman Jepun ke bangunan bergaya Belanda, dari gerai makanan tempatan ke aktiviti interaktif untuk kanak-kanak, Santera adalah pengalaman menyeluruh yang menginspirasi. Ketika mentari mula condong dan langit berbalut jingga, kami tiba di grojogan Sewu, air terjun yang menyambut senja dengan gemuruh yang syahdu. Langkah kami menyusuri lorong-lorong dan hutan yang mulai redup, diiringi bayang pepohonan dan aroma tanah basah. Di hadapan kami, air terjun jatuh deras dari tebing, memecah sunyi dengan irama alam yang agung. Kabut halus menari di udara, memantulkan cahaya senja yang terakhir. Di sini, waktu seakan berhenti. Alam bersujud dalam keheningan, dan jiwa kami turut tunduk dalam rasa syukur yang mendalam.
Di lereng sejuk Kota Batu, tersembunyi sebuah taman yang seakan lukisan hidup, iaitu Taman Bunga Hortensia. Warna-warna lembut bunga hortensia mekar dalam gugusan yang harmoni, mencipta suasana yang menenangkan. Udara pegunungan yang nyaman, aroma bunga yang segar, dan panorama Gunung Arjuno menjadi latar sempurna untuk refleksi dan dokumentasi. Di waktu pagi, embun yang masih melekat pada kelopak menambah keindahan yang sukar dilupakan. Inilah ruang untuk menyatu dengan alam, menghargai ciptaan, dan membawa pulang ketenangan dalam bentuk kenangan. Di bukit indah berbunga, kau mengajak aku ke sana, memandang alam sekitarnya, karena senja telah tiba. Mentari tenggelam di gunung yang biru, langit merah berwarna sendu. Kita pun turun bersama, melintasi jalan setapak. Tanganmu kau peluk di pundak, membawa aku melangkah. Tak lupa kau petik bunga warna ungu, lalu kau selipkan di rambutku. Bukit berbunga, bukit yang indah. Di sana kita selalu datang berdua, memadu cinta. Bukit berbunga, tempat yang indah. Di sana kita selalu datang berdua, di bukit berbunga. Di Kota Batu berdiri sebuah museum yang bukan sekadar ruang pameran, ia adalah pentas aksi dan sejarah. Museum Angkut menghidupkan dunia pengangkutan dengan lebih 300 koleksi kenderaan dari pelbagai era dan benua. Setiap zon membawa pelawat ke dimensi berbeza, dari lorong London yang bergaya ke jalanan Hollywood yang dramatik. Di pentas Broadway, kami saksikan keberanian dalam bentuk aksi, mobil vintage berputar, melintir, dan menari di atas aspal, seolah-olah masa lalu sedang berlumba dengan masa kini. Inilah Museum Angkut, tempat di mana enjin bukan hanya berderum, tetapi bercerita. Ada 4 jenis apple. Mana lagi? Di lereng Subo Kota Batu
Pengalaman pelancongan menjadi lebih bermakna apabila kami sendiri memetik hasil bumi. Inilah wisata petik apel mandiri, destinasi yang mengajak pelawat menyentuh, merasai dan menghargai buah tangan alam. Dengan latar Gunung Arjuna yang megah dan udara pegunungan yang nyaman, pelawat melangkah ke kebun apel yang terbentang luas. Di sini, tiada perantara, kami sendiri memilih, memetik dan menikmati apel segar terus dari pohonnya. Setiap buah adalah simbol kesuburan tanah dan kerja keras petani. Dari ladang ke tangan, dari rasa kekenangan, itulah manisnya pengalaman ini. Perkebunan buah apel. Jadi apel di Indonesia itu paling terbesar di Kota Batu. Apelnya tapi lokal, iya, nggak impor. Jadi bentukannya seperti ini. Nah, untuk jenis-jenis apel yang dikembangkan ada di banner, bisa dilihat atau ambil gambar, ada sedikit pengetahuan biar bisa dibandingkan kayak gitu. Jadi di sini apelnya itu yang pertama ada apel mana lagi kayak gini. Ini namanya apel mana lagi. Warnanya hijau kekuningan, rasanya manis. Biasanya kalau barusan dipetik kehijauan, nanti kelamaan dia berubah warna, jadi tambah kuning, tambah harum, tambah manis. Dibawa balik bisa tahan sampai 3 mingguan, asal nyampe rumah jangan masuk ke peti ais. Nah, kalau masuk peti ais dia kadar airnya berkurang, jadi vitaminnya berkurang, macam itu. Kalau taruh tempat terbuka dia makin manis, makin harum, makin kuning macam nih. Nah, kelihatan kan bedanya kayak gitu. Nah, kalau yang kedua ini namanya apel Ana. Dia rasanya masam manis. Jadi kandungan vitamin C-nya tinggi, cocok banget buat pengobatan kayak kolesterol, hipertensi, diabetes gitu. Atau buat salad, buat jus kayak gitu. Dia teksturnya lembut, jadi nggak tahan lama. Nanti di dalam kebun yang apel ini sudah nggak ada. Soalnya dia kalau nggak dipanen biasanya digigit burung atau berjatuhan atau kena lalat buah seperti itu. Dan yang ketiga, keempat ada Granny Smith sama Rome Beauty, tapi kebetulan di dalam kebun ini habis. Jadi kita kebunnya yang untuk wisata itu nomaden. Jadi kita pindah-pindah. Di selatan Surabaya, berdiri megah sebuah masjid yang menjadi lambang keagungan Islam di Timur Jawa, Masjid Al-Aqsa. Dengan kubah biru berdiameter 54 meter dan menara setinggi 99 meter, masjid ini bukan sekadar tempat ibadah, tetapi mercu tanda spiritual dan seni bina moden. Di tengah hiruk pikuk kota Surabaya, berdiri sebuah taman kehidupan yang telah wujud sejak tahun 1916, Kebun Binatang Surabaya atau KBS. Dengan keluasan 15 hektar, ia menempatkan lebih 2,000 ekor haiwan dari 230 spesies, termasuk mamalia, reptilia, burung, dan ikan dari seluruh dunia. Dahulu dikenali sebagai daerah Tuin, KBS bukan sekadar tempat rekreasi, tetapi pusat konservasi dan pendidikan yang membentuk kesedaran tentang kepelbagaian fauna. Dari harimau Sumatera ke Jalak Bali, setiap kandang menyimpan cerita dan harapan. KBS adalah warisan hidup yang terus berkembang, menjadi ruang interaksi antara manusia dan alam. Menjelang maghrib, kami menyusuri lorong-lorong sempit menuju makam Sunan Ampel. Lorong itu tidak sunyi, ia hidup dengan langkah para penziarah, suara doa, dan aroma rempah dari pasar-pasar kecil yang berderit di kiri kanan. Di tengah kesibukan itu, ada ketenangan yang tersendiri.
Di sebalik riuh manusia, jiwa kami tunduk menghampiri makam seorang wali yang menyebarkan Islam dengan hikmah dan kasih. Makam Sunan Ampel bukan sekadar tempat bersemadian. Ia adalah nadi spiritual Surabaya, tempat warisan dan harapan bertemu dalam setiap langkah dan lafaz doa. Jadi ini di antara 9 wali di Indonesia, di Jawa ya, makam yang paling sederhana adalah makam Sunan Ampel. Jadi itu yang warna putih besar, yang warna putih besar itu. Kotak putih nampak itu. Sepanjang kembara kami di Surabaya, maka minum bukan sekadar memenuhi keperluan jasmani, ia menjadi sebahagian penting daripada pengalaman warisan dan spiritual yang kami rakam dengan penuh makna. Sarapan disediakan di hotel penginapan, iaitu Hotel Zamzam di Kota Batu dan Surabaya Suites Hotel di Kota Surabaya, menyajikan permulaan hari yang tenang, tersusun dan menyegarkan langkah awal kami. Manakala tengah hari dan malam, penganjur kembara menyuguhkan hidangan tradisional dan moden yang menggugah selera serta menyentuh jiwa. Dari nasi empal dan urap sayur yang menyegarkan siang, hinggalah nasi wagyu sambal mata dan minuman manisan yang memaniskan malam. Setiap sajian menjadi naratif rasa yang mengiringi langkah kami merakam sejarah, budaya dan denyut jiwa Surabaya yang hidup dan bernafas. Park Shanghai kini menghiasi ruang terbuka Pakuan City Mall Surabaya dengan suasana Oriental yang memukau. Direka menyerupai jalanan klasik Shanghai. Kawasan ini menampilkan gerbang tradisional, lampion merah bergantungan, mural seni dan seni bina Tiongkok yang autentik. Pengunjung berpeluang merasai pengalaman budaya yang unik melalui pelbagai tarikan seperti lokasi bergambar yang menarik, sajian kuliner khas Tiongkok seperti dimsum dan teh susu mutiara, serta suasana malam yang meriah dengan cahaya lampu dan muzik bertema. Park Shanghai dibuka setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 10 malam dan kemasukan adalah percuma. Ia bukan sekadar tempat hiburan tetapi ruang budaya yang menghidupkan semula pesona Shanghai lama dalam suasana moden Surabaya. Pada 18 Oktober 2025, kami kembali ke Kuala Lumpur dengan pesawat MH0872. Namun kepulangan kami hanyalah jasad yang bergerak kerana jiwa kami tetap tertinggal di lorong-lorong bersejarah Surabaya, di tebing-tebing sejuk Batu Malang dan di setiap detik yang telah dirakam dengan penuh rasa dan makna. Kembara ini bukan sekadar perjalanan fizikal. Ia adalah perjalanan jiwa, diperkaya oleh insan-insan luar biasa yang menjadikan setiap langkah kami penuh makna. Setinggi-tinggi penghargaan kami tujukan kepada Nanik Sutaningsih SE, Sandi Wicaksono, Misrata Hilya Dasuki, Lia Marzuki Yahya, Johan Prasetyo dan Arif Fandi. Layanan mereka bukan sekadar profesional, ia disulami kemesraan, ketulusan dan sokongan yang tidak ternilai. Kami pulang dengan rakaman, catatan dan kenangan. Namun lebih daripada itu, kami pulang dengan warisan yang ingin disampaikan tentang semangat, tentang budaya
dan tentang jiwa sebuah bangsa. Ini itu ke atasnya di sini, naik ke sini. Ke atasnya itu nanti naiknya ke masuknya ke sini. Kalau sana